Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini. Kompetensi dasar 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang meliputi perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 memilah unsur-unsur pembangun puisi, 3.8.2 memerinci struktur fisik puisi, 3.8.3 memerinci struktur batin puisi. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memilah unsur-unsur pembangun teks puisi dan memerinci struktur fisik dan struktur batin teks puisi yang dibaca dan didengar dengan penuh tanggung jawab, kritis, jujur, dan percaya diri. Selanjutnya kita masuk kepada memilah unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Di samping itu, ada pula unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukannya, kamu harus memahami puisi itu dengan baik. Dengan cara demikian, akan tersingkap unsur batin yang di dalamnya meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Unsur-unsur puisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri dari beberapa macam, yaitu perwajahan puisi atau tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Yang kedua ada diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal. Makna kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Kemudian yang ketiga yaitu imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau bisa disebut auditif, kemudian imaji penglihatan atau bisa disebut dengan visual, dan imaji raba atau sentuh, yang bisa disebut imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Yaitu selanjutnya ada kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang, misalnya kata konkret salju, melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu.
Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Adapun macam-macam majas antara lain yaitu majas metafora, majas simile, majas personifikasi, majas litotes, majas ironi, majas repetisi, majas satire, hingga paradoks. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang muncul didominasi oleh majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Sebagai contoh kata-kata, biar susah sungguh atau mengingat kau penuh seluruh, atau kata-kata Tuhanku, atau hilang bentuk, atau remuk. Selanjutnya verifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima itu sendiri mencakup yang pertama, onomatope adalah kata tiruan bunyi, misalkan kokok merupakan tiruan bunyi ayam, kemudian cit-cit merupakan tiruan bunyi tikus. Selanjutnya, bentuk intern pola bunyi yang terdiri dari aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi atau kata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengulangan kata atau ungkapan. Tiga hal tersebutlah yang tercakup dalam rima. Selanjutnya kita masuk kepada ritma atau ritme, atau bisa disebut irama, adalah alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian kesatuan bunyi, arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada atau ritme. Selanjutnya metrum adalah ukuran rima yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata di setiap baris. Pergantian naik turun suara secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Selanjutnya kita masuk kepada struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada tema atau makna atau bisa disebut sense. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan sebagai dasar mengarang atau mengubah sajak. Media puisi adalah bahasa, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, tiap baris, tiap bait, maupun makna keseluruhan. Selanjutnya ada rasa atau bisa disebut feeling. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologinya. Kemudian yang ketiga ada nada atau tone. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap itu bodoh dan rendah pembaca. Kemudian selanjutnya ada amanat atau bisa disebut dengan tujuan, bisa disebut dengan maksud atau intention. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca,
atau pendengar sadar ataupun tidak, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. Perhatikanlah puisi yang berjudul Penerimaan, karya Chairil Anwar berikut ini. Analisis struktur fisik puisi Penerimaan karya Chairil Anwar berikut adalah yang pertama ada diksi. Diksi yang terdapat pada puisi Penerimaan terdapat beberapa kata yang memakai konotasi. Contoh kata bak yang dimaknai sebagai bagaikan, kemudian kata kembang sari yang dimaknai sebagai wanita perawan atau keperawanan. Kemudian ada kata tunduk yang dimaknai dengan menghadapkan wajah ke bawah atau bisa disebut malu. Kemudian ada kata tentang yang dimaknai dekat di hadapan muka atau menemui. Selanjutnya ada kata cermin yang dimaknai dengan alat pantul atau bayangan. Imaji yang dipakai dalam puisi Penerimaan ini adalah imaji visual, seperti kau bukan yang dulu lagi. Kemudian seperti pada kata jangan tunduk, selanjutnya dengan cermin aku enggan berbagi. Kata konkret yang terkandung pada puisi tersebut yaitu seperti bak kembang sari sudah terbagi, artinya wanita yang sudah kehilangan keperawanannya. Sedangkan dengan cermin aku berbagi, artinya si aku tidak ingin wanitanya mendua bahkan dengan bayangannya sekalipun. Bahasa figuratif atau majas yang digunakan adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup, seperti pada bait ke-6 yaitu sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Selanjutnya rima. Puisi ini memiliki rima yang sama karena seluruh baris pada puisi ini berkaitan huruf I dari awal hingga akhir. Selanjutnya kita masuk kepada analisis struktur batin puisi. Yang pertama ada tema. Jadi, tema yang terkandung pada puisi tersebut yaitu tentang percintaan, tentang seorang lelaki yang menerima kekasihnya kembali meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Selanjutnya ada rasa. Rasa yang ada pada puisi ini adalah rasa semangat pengharapan dengan sedikit kecemasan pada setiap baitnya. Kemudian ada nada. Nada yang terkandung pada puisi tersebut yaitu nada yang menuangkan perasaan harap-harap cemas dan ketegasan. Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai kekasihnya yang dulu. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yang terkandung pada puisi tersebut yaitu agar perempuan mempertimbangkan penawaran si aku dan memutuskan dengan tegas keputusan yang akan diambil perempuan tersebut. Jangan pernah menduakan seorang yang mencintai dengan tulus tanpa pamrih. Jadi, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu unsur-unsur pembangun puisi tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri dari beberapa macam, yaitu ada perwajahan puisi atau bisa disebut tipografi, ada diksi,
imajinasi, kata konkret, bahasa figuratif, gaya bahasa, dan verifikasi yang meliputi rima, ritme, serta metrum. Sedangkan struktur batin puisi tersebut adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tema atau makna, bisa disebut sense. Kemudian yang kedua ada rasa, bisa disebut dengan feeling. Yang ketiga ada nada dan bisa disebut tone. Kemudian ada amanat, tujuan atau maksud yang disebut sebagai intention. Baik, tiba saatnya kita pada penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan melalui video ini, dan Ibu harap kalian baca kembali materinya serta tonton kembali video ini agar memudahkan kalian dalam menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Nah, tugas itu nanti dikumpulkan melalui Google Classroom, atau bisa kalian chat Ibu secara pribadi melalui WhatsApp, serta isi daftar hadirnya ya anak-anak. Karena kita telah memulai pelajaran kita dengan doa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.